Halo kamu, pemilik kepala kontrakan yang isinya ide, kenangan, dan trauma, tapi nggak ada yang bayar listrik. Pernah ngerasa gitu nggak? Kepala rasanya penuh banget, kayak kos-kosan di akhir bulan yang semua penghuninya lagi pada ribut. Nah, di video kali ini, kita akan coba berdamai dengan semua penghuni itu. Siap? Yuk kita mulai. Di kepalaku ada kos-kosan. Kamar utamanya selalu berantakan. Kipas angin tua di lenggit-lenggit berderit seolah ikut mengeluh. Dan lampu kuningnya bikin semua kelihatan lebih melankolis. Penghuninya aneh semua. Ada si kenangan yang hobinya muter lagu-lagu lama sampai bikin baper. Ada si trauma yang suka banget ngetuk pintu kamar di tengah malam, cuma buat mastiin aku nggak lupa sama dia. Terus ada si ide yang nggak pernah tidur. Selalu punya rencana baru yang kadang-kadang nggak masuk akal. Mereka semua tinggal di sini. Gratis dan sering bikin keributan. Tapi anehnya, aku nggak pernah tega buat musir mereka. Suatu malam, pas aku lagi coba buat tidur, keributan itu dimulai lagi. Hei, siapa sih yang berisik banget malam-malam gini? Teriakku frustrasi sambil menutupi telinga dengan bantal. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang paling gelap, muncul sosok si kenangan sambil memegang mikrofon imajiner. Aku, lagi karaoke masa lalu? Nih. Mau ikut nyanyi lagu patah hati kita yang dulu nggak? Sahutnya dengan nada ceria yang menyebalkan. Belum selesai dia bicara, pintu kamarku diketuk pelan. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Tok, tok, tok. Itu pasti si trauma. Aku cuman ngetuk pintu kok. Takut kamu lupa kalau aku masih di sini. Masih nungguin kamu. Bisiknya dari balik pintu. Rasanya kepalaku mau pecah. Aku butuh ketenangan. Walau cuma sebentar. Bisa nggak kalian semua diem bentar aja? Aku cuma pengen tenang. Pengen tidur. Pintaku memelas. Tapi, tiba-tiba dari tumpukan kertas di meja belajar, si ide melompat keluar dengan semangat. Tenang itu. Overrated gag produktif. Chaos itu baru seru. Dari kekacauan lahir karya-karya hebat. Ayo kita begadang, kita bikin proyek baru. Serunya sambil melempar-lempar kertas ke udara. Kipas angin seolah setuju, putarannya makin kencang, membuat semua kertas beterbangan seperti badai di dalam kamar. Cukup sudah. Aku nggak tahan lagi. Aku berdiri di tengah ruangan, mengambil napas dalam-dalam, dan berteriak sekuat tenaga. Sudah, stop, dengerin aku semua. Kalau kalian semua mau tetap tinggal di kepala ini, kita harus bikin perjanjian kos. Ada aturan mainnya. Seketika, semua suara berhenti. Si kenangan menurunkan mikrofonnya, ketukan di pintu berhenti, dan si ide berhenti melompat-lompat. Mereka semua menatapku. Menunggu. Untuk pertama kalinya mereka semua diam dan mendengarkan. Suasana hening itu terasa aneh, tapi juga melegakan. Si trauma akhirnya memberanikan diri membuka pintu sedikit. Dengan suara bergetar, dia bilang, "Aku cuma mau didengerin." Itu aja. Si kenangan menimpali dengan lirih. Aku juga. Aku cuma mau dikenang. Tapi tanpa harus nyakitin kamu terus-terusan. Si ide, yang biasanya paling berisik, kini duduk tenang di atas tumpukan buku. Dan aku, katanya, aku cuma mau dikasih ruang buat tumbuh. Bukan cuma jadi tumpukan rencana yang gak pernah kamu kerjakan. Aku menatap mereka satu persatu. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat mereka sebagai pengganggu, tapi sebagai bagian dari diriku yang butuh perhatian. Hening sejenak. Musik lembut seolah mengalun, dan cahaya lampu kuning terasa lebih hangat. Aku tersenyum tipis. Oke, kataku pelan. Aku nggak akan usir siapapun dari sini. Kalian semua boleh tinggal. Tapi tolong, jangan rebutan lagi. Kita bisa bicara baik-baik kan? Kita atur jadwal, siapa yang boleh bicara, dan kapan kita kerjasama.
Ya, mereka semua mengangguk setuju. Damai itu bukan berarti sepi. Damai itu bukan berarti semua masalah hilang dan kepala jadi kosong. Damai itu adalah saat di mana semua penghuni kepalamu akhirnya mau duduk bersama, ngobrol, tanpa saling teriak. Saat si kenangan bisa bernyanyi tanpa membuatmu menangis, saat si trauma bisa bercerita tanpa membuatmu takut. Dan saat si ide bisa memberimu inspirasi tanpa membuatmu kewalahan. Ini adalah rumah kita bersama dan sudah saatnya kita merawatnya. Sama-sama. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu juga punya kos-kosan di kepalamu, coba deh ajak mereka ngobrol baik-baik. Siapa tahu mereka cuma butuh didengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus belajar berdamai dengan diri sendiri bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.